Hai sobat-sobat satu perjuangan yang ada di tanah air maupun rekan-rekan yang ada di luar negeri ya. Kita tetap bersama ini untuk meruntuhkan tembok besar ya ketidakadilan untuk Jessica Kumala Wongso ya yang sekarang sedang mendekam di penjara sudah 8 tahun ya yang didakwa berdasarkan video CCTV yang telah direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Walaupun sekarang belum didengar ya oleh Presiden, Menko Polhukam, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, kita tidak akan pernah tetap apa ya tinggal diam. Kita harus terus berusaha ya untuk bersuara karena kalau kita diam maka mereka akan ya Christopher Harimandrianto dan Muhammad Noel Azhar dan timnya yang mereka yasa itu pasti dia senang gitu. Wah, ternyata mereka-mereka itu adalah orang-orang yang pengecut dan idiot ya menurut mereka kan gitu. Nah, kita jangan sampai seperti anggapan mereka. Oke, oke, kepada kasus ini kita akan membahas ya bagaimana eh, Muhammad Noel Azhar dulu kita bahas ini menciptakan efek penggarukan ya di tangan maupun di lutut itu di situ dia secara brutal ya merekayasa eh, kamera 9 ya. Kamera 9 yang seharusnya tajam ya. Seharusnya dia 1920 1080 dia downgrade, downscale ya menjadi 960 576. Ini selalu saya ulangi karena di sini poinnya terus ya. Gitu. Nah, di poin 27 ya, saya ulangi terus ini ya, poin 27 di BAP Muhammad Anwar Al-Azhar. Nah, inilah resolusi frame-nya ya, 1920 1080 ya. Bit depth-nya 8 bit per kanal, jadi 24 bit. Nah, harusnya tajam ada 16,7 juta representasi warna ya. Terus di kamera 9 Muhammad Nu itu merekayasanya ya, menurunkan skalanya ya ukuran frame dari 1920 ya 1080 menjadi 960 576 ya ini buktinya ini. Nah, ini dia ya 960. Nah, itulah jahatnya si Muhammad Noal Azhar ini ya. Jadi benar-benar tanpa hati gitu mengkriminalkan seorang anak manusia yang sangat berharga di mata keluarganya dan dia tanpa hati heartless. Ini mirip-mirip Jeffrey Dahmer ini ya kalau yang populer di apa ini di Amerika Serikat ya. Oke, kita akan lihat ya. Sebenarnya secara visual sudah apa namanya gampang sebenarnya diperhatikan ya oleh para jaksa-jaksa muda ya dengan kemampuan visual matanya seharusnya cukup baik gitu ya kan harusnya masih muda harusnya bisa kalau mereka tidak berkomplot harusnya bisa membedakan kamera 1 dengan kamera 9 itu kan ini kamera 9 nah, ini kamera 1 ya kan ini kan tajam. Nah, sementara ketika ditunjukkan kamera 9 yang sudah hasil rekayasa itu ya untuk efek penggarukan itu kan langsung kabur dia langsung berbayang nih semua jadi sangat ya. Coba saya buat ini warna apa ya? Warna, nah ini, oh, biar kelihatan warna kuning. Ya ini kan tajam, selalu saya ulangi ini tajam. Tepi citra ya, tepi objek itu selalu sensitif terhadap perubahan apa namanya, perubahan dimensi ya, menggunakan apa downscaling ya. Dia lakukan downsampling secara baris dan kolom sehingga spasialnya jadi setengah ini. Nah, ini kan tajam kamera 1 ya. Kamera 1 ini tepi-tepinya saja yang paling apa yang paling kentara karena di situ ada perubahan nilai yang cukup mendadak ya antara objek satu dengan objek lainnya. Jadi perubahan nilai intensitas yang cukup mendadak seperti ini antara gelap dan terang ya itu kalau ketika di downscaling itu menjadi berbayang ya. Nah, ini kan tajam. Tajam, ini juga tajam, tipis dan tegas ya. Tipis dan tegas ini juga gitu ya. Nah, inilah harusnya tajam kamera 9, tetapi
Apa ini jaksa ini nggak tahu ya, apakah dia ya kan ini juga tajam, ini juga nih, oh kalau ini yang sudah kabur ya, yang kamera 9 ini juga kabur, kabur tepi Citra ya, tepi objek ini juga kabur, 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 ini juga dekat juga kabur ya, kamera 9 ini kontur apa teksturnya juga hilang, kabur, kabur ya, ini semua ini kabur. Inilah efek dari downscaling tersebut ya pada kamera 9 ya. Harusnya tajam seperti kamera 1 ini ya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa apa namanya eh, jaksa itu tahu atau pura-pura tidak tahu ya kan? Kalau tidak tahu ya klarifikasi dong sekarang bahwa kami benar sudah di apa namanya sudah ditipu oleh Muhammad Al-Azhar kan gitu harusnya ya kan. Nah, itulah yang terjadi sampai sekarang ya kan. Sampai sekarang ya mereka fine-fine aja gitu ya. Yang karena mereka fine-fine saja ya harus kita torture ini jaksa ini untuk kita tekan supaya minta maaf ya telah menggunakan video CCTV rekayasa ya yang direkayasa oleh Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Ini kamera 9 yang dilakukan oleh apa direkayasa oleh Muhammad untuk menciptakan penggarukan. Kalau memang ada penggarukan itu ya tajam dong harusnya. Ya kan ini kan nggak kabur seperti nanti kita tunjukkan di tayangan ini ya. Bagaimana Muhammad menipu menipu hakim ya terutama di persidangan dan tidak tahu malu, tidak tahu diri ya. Sampai sekarang pengecut ya, tidak pernah mau muncul. Kalau berani ya tunjukkan secara ilmiah bahwa apa yang saya tuduhkan salah kalau berani. Ya kan karena tidak ada ruang bagimu untuk apa sekarang membuat alasan semua sudah saya pelajari bolak-balik 1000 kali apa untuk BAP kalian berdua itu ya kan kebetulan ini bidang saya maka akan saya telah saya apa namanya kaji terus analisis terus sampai puluhan ratusan ribuan kali ya kan bolak balik gitu jadi tidak ada ruang jadi kalau anda jawab ini akan saya jawab dengan jawaban yang mematikan ya Christopher Harimandrianto dan Muhammad Noor Al-Azhar jadi satu-satunya jalan 1000 kali sudah saya bilang ini sama kalian berdua kalau kalian nonton ayolah kalian menyerah, mengaku salah, ya, lapor sama bos kalian, Kapolri itu, ya, menyerahkan diri untuk ditangkap, menjalani hukuman, ya, sesuai dengan porsi yang kalian lakukan, ya, memenjarakan anak manusia dengan cara yang barbar, ya, mendownscaling, ya, secara visual menjadi kabur semua, sehingga efek-efek apa namanya menggarukan itu menjadi apa dipahami oleh Nur Sampran Subandi itu menjadi ini ya. Wah, pas banget. Memang begitu Cyanida ada penggarukan. Padahal semua kalian buat-buat dengan cara mereka yang sekamera 9. Ya. Jadi itu aja lah saya sampaikan selalu. Kalian harus ini. Kalau enggak, kalian akan tetap diincar orang lain ya. Baik lewat netizen. Bukan hanya kalian mungkin. Anak, istri, bapak, mertua, paman, ponakan, tulang, nemburu, semua mungkin gitu. Karena apa? Tindakan kalian yang brutal, yang secara barbar, tanpa hati mereka yang saya ini. Ya, satu lagi nih efek penggarukan ini. Bahkan eh, Nur Samran Subandi juga kaget. Pertama-tama dia lihat video kamera 9 katanya cuma sekali penggarukan. Ternyata banyak gitu ya. Mungkin ditambah lagi berikutnya sama Mama Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Coba ini kita lihat videonya ya. Kita lihat tayangannya. Mana itu? Ini dia. Ya mati. Oke, ketika ahli merasakan sendiri ketika dikena kulit itu, sampai berapa lama masih terasa
Ya tergantung juga banyaknya, tergantung kalau kita kontak lama. Nah saya juga baru lihat tadi nih, tadi yang saya pas di belakang lihat bahwa momen gatal itu rupanya banyak. Momen gatal itu yang tersangka itu saya lihat banyak. Jadi kalau saya ditanya kemarin tadi jawaban saya, pasti saya bilang kemungkinan ada. Saya jawab kemungkinan ada sama dengan gatal itu karena banyak saya kemarin saya menjawab itu saya cuma melihat satu momen itu. Kemungkinan ada saya bilang, saya jawab kemungkinan ada. Penyebab itu karena cyanida, kemungkinan ada saya bilang. Ya. Cukup Patris. Jadi latar belakangnya di sini adalah Nur Samran Subandi dan Dr. Slamet Purnomo dihadirkan ya, bertiga bersamaan dengan Muhammad Nur Al-Azhar. Nah, pada saat itu, pada hari yang sama, Muhammad Nur Al-Azhar dihadirkan sebagai saksi ahli forensik ya, si perekayasa penipu ini. Nah, terus Dr. Slamet dan Nur Samran Subandi itu dihadirkan untuk menegaskanlah efek penggarukan yang yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi dari tayangan tadi ya, Nur Samran Subandi juga kaget loh. Sebelumnya saya lihat efek penggarukan sekali. Ternyata sekarang saya lihat dari belakang ketika Muhammad Nur tampil sebagai ahli digital forensik loh, di banyak tempat ternyata gitu. Tambah gitu pengeditan itu. Inilah hebatnya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto secara brutal mereka ya kamera 9 untuk menambah lagi efek-efek penggarukan itu bukan hanya di berapa tempat satu tempat ya satu kali tapi beberapa kali gitu banyak sekali ya. Ya, ya kami tambah sebentar. Ya. Saudara. Oke, coba kita lanjutkan ini apa lagi statementnya ya. Melihat CCTV, ya ada saudara lihat beberapa kali menggarut-garut, ya termasuk di paha, di bagian bawah, ya dan di lengan walaupun ya tidak terus menerus. Ya. Nah, jadi bagaimana menurut saudara analisa? Jawaban tadi saya kemungkinan saja ada disebabkan karena itu. Gitu. Iya. Tapi kepastian kan tentu tidak bisa. Kepastian itu harus dengan data. Tapi kemungkinan ada. Nah, kemudian untuk membuktikan tadi penasihat hukum kan mengatakan Nah, itulah ya. Jadi hakim pun semakin yakin bahwa wah, ini efek penggarukan ini benar ini karena cyanida gitu. Padahal dibuat-buat Muhammad Nur Al-Azhar dengan Christopher Harimantrianto. Aduh, parah, parah. Gimana ya, Muhammad Nuh. Apalah kata yang paling pantas untuk kau ya? Kurasa nggak ada lagi kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang cocok untuk melabel kau ini, Bah. Oke, kita lihat ya bagaimana rekayasanya Muhammad Nur Al-Azhar di kamera 9 untuk menciptakan efek penggarukan itu ya. Jadi ini adalah momen di mana Muhammad Nur dihadirkan sebagai ahli IT atau ahli digital forensik. Nah, di mana di belakang itu Nur Samran Subandi ya tadi sebelumnya itu menonton di belakang gitu ya. Inilah dia. Oke, kita putarkan. Frame-frame CCTV itu tadi terakhir di jam 17. Oke, sebagai pengantar ya. Di sini kayaknya mereka sudah latihan gitu ya. Ini dengan Jaksa Hari Wibowo ini ya. Nah, jadi kayaknya mereka di belakang itu sudah latihan nanti tanya ini ya. Nanti momen ini ya. Momen kamera 9 mengaruhkan ya. Udah gitu mereka latihan gitu ya. Jadi sangat kecil kemungkinan ya kalau mereka tidak ada apa-apanya ya kan. Aduh, parah sekali ya. Aduh, mau nangis rasanya. Kenapa sesadis ini ya manusia-manusia ini. Oke ya, itulah dia. Jaksa ini menikmati sekali momen-momen penggarukan itu ya, yang dibuat Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Kita putarkan lagi. Frame-frame CCTV itu tadi terakhir di jam 17.20 ketika korban merebahkan badan ke belakang. 17.20.28. Iya, 17.20.28. 17.20.28. Iya. 17.20.28. Nah, dalam file-file yang saudara analisa tadi, kan ada beberapa file-file yang di dalam flash disk itu banyak.
Tapi menurut saudara tadi ada beberapa yang memang menurut saudara ada penting dan lain sebagainya. Adakah beberapa frame yang saudara analisa yang di luar tadi sudah ditayangkan? Ada. Nah, ini sudah apa namanya kelanjutan ya kan. Latihan soalnya kemarinnya. Adakah yang lain gitu ya kan? Hari Bowo ini kan. Udah latihan soalnya di sini nih. Udah latihan gitu kan. Besok kau tanyakan ini ya. Oke, gue jawab ini emang garuk gitu. Memang ini orang. Hari Wibowo. Sangat senang sekali dia untuk menantikan ada efek penggarukan itu kan buatan Muhammad Noah Al-Azhar. Oke. Dari kamera belakang, Pak Heri, kamera belakang. Setelah korban rebah pada pukul 17.28, kita lihat sama-sama dari belakang. Iya. Ada kegiatan-kegiatan petugas restoran mendatangi segala macam, dan pada pukul 17.25 pukul 17.25 coba mati ya. Ya. Terlihat di situ terdakwa bergerak, bergeser 38 ya, terus 38 pelan-pelan aja pakai ya. Terus ya itu ada kita sama tim menganalisis lanjutan file-file yang masih ada. Di situ kita lihat terdakwa menggaruk paha sebelah kanan. Kenapa itu menggaruk? Karena posisi tangan bukan lurus tapi bengkok jari-jari. Coba kita lihat lagi. Back. Coba dipertegas. Ya, itu lihat. Ya, seperti itu. Perhatikan ya, semua tepi objek di apa frame tersebut itu berbayang semua akibat downscalingnya Muhammad Noah Al-Azhar ini ya. Nih, aduh berbayang semua ya. Semua berbayang, akibatnya berbayang itu ya tinggal ubah warna dikit di beberapa frame ya. Akhirnya terciptalah penggarukan itu. Ini juga berbayang. Ini dekat sekali nih. Cuma 35 meter dari kamera 9. Ini berbayang semua nih. Ini semua berbayang akibat downscaling Muhammad Noah Al-Azhar ya. Kontur apa bahkan tekstur ya otot wajah dari Jessica pun sudah hancur ya, rusak ya. Jadi informasi 73% itu ya benar-benar hilang gitu ya. Akibat downscaling Muhammad Al-Azhar ini juga teksturnya mau otot wajah juga hilang ya. Apa fitur-fitur dari wajah mereka ini juga semua tepinya itu berbayang semua. Ini akibat downscaling oleh Muhammad Al-Azhar ya. Oke, kita lanjutkan. Mundur lagi, Pak Heri. Iya. Coba, jangan diputus-putus, coba, ya. Iya, dilanjutkan. Jangan Dimundurin. Mundur dulu, mundur. Ya. Majukan, terus, iya. Di sini dia lakukan ditambah lagi ya, sudah di downscaling, dikaburkan, dia ulang-ulang lagi jadi seperti berulang itu ya. Apa namanya penggarukan itu semakin meyakinkan Binsar Gultum dan kawan-kawan. Nah, inilah manipulatifnya Muhammad Al-Azhar ya, sudah kabur ya akibat downscaling, diulang-ulang lagi. Terus di sini saya ketika maju di persidangan saya periksa intensitasnya juga tidak inherent ya, ya kelihatan diedit di tangannya itu. Oke lanjut. Coba tenang ya. Penonton, halo, penonton supaya tenang. Mari sama-sama kita perhatikan. Hasil kita diskusi sama
tim dan juga dalam menganalisis lanjutan kita dapatkan ini. Jadi posisi terdakwa menggaruk paha sebelah kanan. Menggaruk paha sebelah kanan. Iya. Menggaruk paha sebelah kanan. Begitu menikmatinya si jaksa ini ya, menggaruk sebelah kanan. Wah, sianida itulah penggiringan mereka ya. Jadi ini orang juga sudah menggiring ya, menggiring opini hakim gitu ya. Dengan kamera 9 yang sudah dikabulkan direkayasa. Aduh, parah, parah. Oke, lanjut. Selain itu kejanggalan menurut saudara, itu apakah kejanggalan, saudara? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus menggaruk? Dan itu membungkuk. Membungkuk. Iya. Kalau analisa saudara secara lengkap seperti apa itu? Kalau misalnya itu bukan sesuatu, kalau misalnya tidak ada masalah apapun dan semuanya berjalan dengan baik, tidak akan ada apa-apa untuk ngapain menggaruk. Kecuali kalau memang terdakwa ada yang gatal di sana, penyakit di sana, yang digaruk di sana. Itulah Muhammad Al-Azhar. Kau ciptakan efek penggarukan itu, ya kan? Tangan kau buat begini, di frame-frame itu, ya. Sebelumnya kau kabulkan, setelah itu kau giring lagi. Hakim, kalau tidak apa-apa, kenapa harus digaruk? Kalau gatal, kalau nggak gatal atau sakit. Jahatnya Muhammad Muhammad. Cocoknya tempatmu itu memang di apa di penjara memang. Aduh, aduh. Oke, lanjut ya. Karena itu jelas sekali menggaruk. Saudara bisa analisa tidak itu? Di sekitar gerakan tangan itu ada bercak mungkin? Atau ada Coba beberapa kita noda? coba, cuman ID pixel yang ada di celana, kita ambil sampel yang di sebelah kiri, yang di depan atas sebelah kanan. Kita tidak bisa terlalu detail untuk mendapatkan ID color dari masing-masing pixel di sana, karena ada distorsi. Kalau kita lihat ada sedikit distorsi. ID color kita tidak sanggup karena ini itu ya. Untuk frame yang sudah kau kaburkan, kau manipulasi, kau rekayasa, kau bilang nggak sanggup lagi ya memang karena kau yang membuat itu jadi kabur. Aduh, Muhammad Al-Azhar, Muhammad Al-Azhar. Parah kamu lah. Jadi jaksa tadi itu bertanya, bisa nggak dicari itu apa itu bercak atau apa ya kan? Mungkin dia biar menggiring hakim ada sianidanya di situ. Terus Muhammad Nuh menjawab tidak bisa karena ketika itu bla 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 bla, tidak bisa. Sandiwara lagi ya mungkin sudah latihan ya kan pada saat ini nih. Latihan nanti kau begini ya, tanya ini ya, nanti ku tanya ini, nanti ku jawab ini. Gitu kan. Oke lanjut. Pas persis yang digaruk ada distorsinya. Oke. Mohon dicatat majelis posisi ini, posisi garuk, posisi di paha sebelah kanan atas. Mohon dicatat Pak Hakim yang mulia, ini efek penggarukan Muhammad Nur Al-Azhar yang sudah direkayasa. Aduh, tergiring lagi, poin lagi tambah untuk Hakim Binsar Gultum dan kawan-kawan ya. Oke lanjut. Selain peristiwa seperti tadi saudara analisa, ada nggak peristiwa lagi tadi yang saudara bilang seperti menggaruk di frame yang lain? Kurang lagi, mereka sudah apa ini kan latihan. Nggak cukup untuk menggaruk sekali. Nur Samran mungkin melihatnya itu aja kemarin kan. Waktu ditunjukkan di kantornya Muhammad Nur Al-Azhar. Kurang. Diulang di tempat lain dong tangannya digaruk-garuk biar makin yakin itu Binsar Gultum itu sama Kusworo dan Partahi Hutapea ya kan tambah dong. Nah, adalah pertanyaan si Jaksa Aribo nih tambah kurang ada nggak lagi ya kan? Oke tambah lagi. Di frame sebelumnya atau setelahnya gitu? Sebelumnya ada terdakwa terlihat memegang tangan berkali-kali. Coba back Pak Heri, mundur, jangan diputus, terus mundur. Atau ditarik dulu deh sampai 17.20.
Ya 1721 deh 17. Terus lagi. Ya stop. Ya majuin. Kita lihat sama-sama. Perhatikan lagi ya efek downscaling selalu biar makin brutal nih bukti-buktinya ya. Ini kabur ya, berbayang, tepi-tepi ini berbayang, bahkan yang dekat dengan kamera juga berbayang. Kalian perhatikan di apa? Di YouTube-nya ya. Ini berbayang ya, semua berbayang akibat downscaling itu. Muhammad Anwar Azhar, Muhammad Anwar Azhar. Oke, lanjut. Terus jangan diputus, terus saja. Ya, itu 1723, terus lagi. Di zoom pas posisi. Terus zoom ya, terus lagi di zoom lagi. Zoom lagi. Ya. Jalanin terus. Nah, di sini kan yang saya temukan ketika apa ya, salah ngedit dikit si Muhammad Nual Azhar dan tim. Nah, kelihatan di sini ada tangan apa nenek lampir ya, mak lampir ya ini ya. Sini ini ya. Ya, akibat pengeditan untuk efek penggarukan itulah kan beberapa frame itu salah edit gitu ya kan kurang dihapus atau diperpendek gitu. Ya inilah kelihatan di sini semua berbayang ya, kabur, tidak tegas. Ini semua efek efek dari downscaling. Setelah dia downscaling, dia kaburkan, dia ciptakan efek penggarukan ini kan terang gelap beberapa frame, maka terjadilah terjadilah efek di mata itu menjadi efek penggarukan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di situ ada lagi. Ada lagi apa? Coba jelaskan. Jadi, dijelaskan dengan misalnya analisa awal- saudara. Kalau misalnya di pukul 17.23, ketika kedua telapak tangan itu menyatu, itu dikarenakan mungkin ada tas. Ketika Oke. tasnya udah digeser ke atas meja, tangan tidak ada yang dipegang, dan kedua tangan menyatu, telapak tangan menyatu, dan itu bukan diem. Jadi kedua tangan ya. Nah, itu seperti tangan apa ya, editan banget itu kelihatan sekali itu ya. Ini konturnya rusak tangan-tangannya itu ya. Ini ya, itu udah kayak tangan nenek lampir itu dia dia buat pakai paintbrush ya. Jadi, aduh, beberapa frame terjadi efek penggarukan. Aduh. Oke lah, lanjut. Biar banyak, biar senang hakim itu. Wah, penggaruk berkali-kali biar puas mereka ini. Telapak tangan Kedua telapak tangan. itu bergerak.
Perhatikan juga pergerakan tangan Jessica itu cepat sekali ya, karena frame itu diubah dari 25 frame menjadi 10 frame. Jadi pergerakan jarinya itu cepat. Kenapa diubah menjadi 10 frame supaya hanya 10 frame yang di apa ya, di edit bukan 25 ya. Jadi tidak terlalu capek gitu. Ini coba perhatikan lagi kecepatan jarinya. Iya. Jadi ada momen ketika dia tidak memegang tas. Itu saudara sambil jelaskan. Saudara analisa saudara seperti apa itu? Iya. Jadi ketika pukul 17.23 di zoom out Pak Heri. 17.23 terdakwa masih memegang tas, mundur 17.23 yang dia masih memegang tas. Perhatikan pula pergerakan objek lain ya. Di sini ada Hani dan petugas Cafe Olivier itu ya. Pergerakannya ya kasar ya karena sudah diubah ya dari harusnya halus ya. Pergerakan objek itu halus gitu ada 25 frame per detik jadi kan jadi 10 kan jadi seperti putus-putus mereka semua ini di sini. Ya. Terus. Ya. Ketika memegang tas, memang terlihat lagi kita zoom in, kita perbesar ya, jalanin. Ya. Ada kegiatan ketika sambil memegang tas. Namun itu ada tas. Dan ketika tas Nah ini juga ya yang tadi kurang salah edit dia. Untuk menciptakan efek penggarukan setelah ini dia apa namanya salah edit salah hapus lah ya. Salah edit lah gitu. Teman-teman yang video editor paham lah itu. Oke lanjut. diletakkan, ternyata kegiatan itu tidak berhenti, tetap berlanjut. Coba terus jalannya, terus di zoom out, keluar ya, kecilin ya, jalanin, terus jalanin. Nah itu kan ada beberapa frame terang gelap itu menciptakan seperti bergerak ya. Satu frame terang, berikutnya agak gelap, terus terang lagi, tambah terang. Nah, itu menciptakan efek penggarukan yang diedit oleh Muhammad Walazar dan timnya. Saya kira dengan banyaknya pengeditan dari kamera 7 dan kamera 9, Muhammad Nuh ini bukan apa bekerja sendiri ya. Saya kira ada tim video editor di belakang dia maupun belakangnya Christopher Harimanrianto ini kayaknya kerja rombongan ini. Karena ya dia kan sudah berpangkat ya, ya yang sepilih-sepilih ngedit-ngedit itu suruhlah tim ya kan tim yang lain kita nggak tahu ya biarkan dia di sidang untuk ditangkap untuk apa ya membongkar semua siapa yang mau nyuruh dan siapa yang disuruh dia untuk mengedit. Oke, lanjut. Ya, itu ketika sudah tidak memegang tas, ternyata kedua telapak tangan tetap masih menyatu dengan kegiatan-kegiatannya. Iya. Iya. Perhatikan juga ya di samping apa warna-warna terlalu putih ya akibat apa paintbrush itu kecepatan tangannya juga putus-putus akibat frame rate-nya jadi 10 ya harusnya 25 itulah supaya memudahkan pengeditan. Ya, oke lanjut. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu tadi ya. Ada beberapa gerakan-gerakan seperti Iya. menggaruk. Ya, Menurut yang lebih analisa jelas saudara. terlihat setelah tas diletakkan. Setelah tas diletakkan. Iya. Tadi saudara, saya tadi mencatat ada lebih dari 2 kali ya di situ ya. Ya, mulai pergerakan itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi banyak sekali menurut meyakinkan Hakim Binsar Gultom, Partahi, Tapea dan Kisworo. Wah banyak penggerakan itu ya akibat cyanida udah di tangan gitu kan. Padahal ya Muhammad Anwar Al secara BAP juga sudah mendownscale terbukti ya secara visual juga gampang lah mengamatinya ya pergerakan-pergerakan itu kalau orang belum biasa video editing ya warnanya juga terlalu
berbeda ya. Tangan itu berbeda dengan environment, dengan tangan orang lain juga yang ada di situ, berbayang ya akibat dari efek downscaling ya, memudahkan mereka lah untuk mengedit berdasarkan narasi ya. Narasi yang ya si Muhammad Noah Lazar inilah narator terbaik abad ini, penipu, perekayasa sekaligus pengarang cerita ya. Jadi disitulah tergiringlah hakim tersebut. Wah bener, setelah dia menaruh sianida, ada menggaruk-garuk dia di lutut, di tangan berkali-kali, banyak sekali. Akhirnya itulah yang meyakinkan Nur Samran Subandi juga. Waduh, sebelumnya saya lihat sekali, sekarang kok banyak sekali kan gitu kan, diedit gitu. Terus dia beredit timnya itu. Oke lah pemirsa, kita telah buktikan lewat BAP, lewat visual ya, efek berbayang akibat downscaling ya, dan apa drama-drama dari Jaksa Haribowo ini. Nah, besok saya tanyakan ini ya, kau jawab ini ya, momen ini ya, wah gitu. Jadi udah sudah terstruktur rekayasa tersebut ya. Sekarang tinggal bagaimana kita tetap menyuarakan ini terus ya agar mereka tidak tidur nyenyak, makan enak ya kan, biar keluarganya juga stres. Kalau keluarganya stres, dia akan menyerahkan diri. Oke, begitu dulu dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!